kasus korupsi, kenapa teman-teman media malah dilarang untuk yang larang terkait ini? kita nggak ada yang dilarang loh, Pak. Kita dilarang semua, Pak. Tanyakan ke Pemda, tanyakan ke Pemda. Kan belum jawab protokol provinsi. Protapnya yang akan berjuang untuk semua rakyat. Saya minta Dedi Mulyani dan Dani Winata agar segera dibantu, didukung supaya bisa membantu saya di pusat, bisa membantu saya di Jakarta untuk kita bela rakyat Indonesia. ingat, saya tidak suka kades hoho. Saya tidak suka kades hoho. Untuk para penggemar kades hoho, ingat ini. Saya tidak suka kades hoho. Saya tidak suka kades hoho, hanya sekedar kades, tapi harus jadi bupati hoho. Ingat, harus jadi bupati hoho. Nih postingan di atas ya. Itu postingan dari LSM Harimau. Nah, dia mengatakan warga Purwasaba menginginkan saya untuk dicopot. Kayak gitu. Atas dasar apa dicopot? Terus lucunya lagi, mereka itu habis melakukan audiensi dan ngeroyok saya tadi. Terus Kapolsek Mandiraja mengusir dengan tegas teman-teman saya yang paling 10 orang dan bilang suruh disikat. Sementara dari LSM Harimau ratusan orang tidak disuruh keluar. Jadi teman-teman saya itu disuruh keluar semua sampai ke jalan raya, diusir, mobilnya juga dikeluarin, gerbangnya dijaga, tidak boleh masuk. Tapi LSM Harimau ratusan orang ada di lokasi, di dalam ruangan dan di luar ruangan. Dan setelah selesai audiensi, saya keluar dikeroyok puluhan orang. Saya dipukulin, kacamata saya hancur, baju saya robek-robek, atribut saya pada lepas. Nah, ini Kapolsek Mandiraja maksudnya apa? Tolong kepada Pak Kapolres Banjarnegara, Pak Kapolda Jawa Tengah, Propam Polda Jawa Tengah, Pak Kapolri, Propam Mabes Polri, saya minta keadilan. Saya pejabat pemerintah sudah melaksanakan pekerjaan saya sebaik-baiknya, dan panitia juga sudah melaksanakan pekerjaan sebaik-baiknya, tetapi saya dipaksa untuk mengulang untuk ujian karena anggota dari LSM Harimau itu nilainya di bawah, tapi maunya diulang. Audiensi kelanjutan polemik pengisian perangkat desa Purwasaba, Kabupaten Banjarnegara berakhir mencekam hingga harus diamankan oleh pihak kepolisian. Hal itu disebabkan tidak terimanya anggota LSM Harimau selaku penerima kuasa dari 10 peserta yang tidak lolos sebagai perangkat desa. Suasana semakin tidak kondusif saat Kades Hoho berdebat dengan salah satu anggota LSM karena dinilai tidak berkepentingan dalam acara tersebut. Beruntung pihak kepolisian bergerak cepat dan mengamankan Kades Hoho ke dalam ruangan sambil menunggu suasana mereda. Wah, memang susah kalau jadi Kades jujur di negara ini ya. Kalau menurut kalian gimana? Saya dulu ya, takutnya nanti jadi masalah lagi. Jadi LSM yang sosial kontrol. Nah, itu pertama ya. Jadi masalah pendanaan, LSM tidak didanai dan tidak difasilitasi, mereka harus cari sendiri. Nah, akhirnya terjebak masuk ke lingkaran korupsi. Nah, kemudian orang-orang LSM atau aktivis LSM itu tidak ada tuh yang disebut apa namanya ya, minimum rekrutmen, kualitasnya seperti apa ya kan, spesifikasinya seperti apa, apakah harus S1 atau misalkan apa, tidak ada. Siapapun yang mau masuk ya masuk. Nah, jadi dari sisi perekrutan pun ini menjadi masalah. Nah, sehingga secara kualitas ketika menjadi aktivis pun tidak mewakili masyarakat, tidak mewakili apa yang menjadi masalah yang harus diselesaikan. Nah, jadi dari dua hal itu saja
wajar kalau akhirnya aktivis LSM itu yang tadi Bapak bilang tuh malah jadi tukang palak, ya kan. Nah, terus solusinya bagaimana? Solusinya adalah setiap aktivis LSM itu harusnya didanai oleh masyarakat. Jadi saya nih misalkan aktivis LSM, saya harusnya didanai oleh masyarakat. Jadi masyarakat patungan, misalkan saya seorang aktivis ya kan mewakili 300 orang masyarakat. Nah, 300 orang ini patungan nih untuk mendanai saya. Misalkan katakanlah satu orang masyarakat udunan Rp10.000 ya kan, kali 300, 3 juta per bulan untuk operasional saya. Nah, akhirnya saya kan ada pendanaan nih. Nah, kemudian apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya kerjakan sebagai anggota LSM? Saya membantu masyarakat, ya kan, menyelesaikan atau menyampaikan keluhan-keluhan masyarakat terhadap pemerintah dan sebagainya, ya kan. Nah, sebagai bentuk pertanggungjawaban saya kepada yang sudah mendanai, yaitu masyarakat, saya membuat laporan. Ini loh laporan pekerjaan saya. Misalkan saya bikin konten, ya kan, setiap kegiatan saya dikontenin sehingga masyarakat pendukung saya tahu, oh si A ini nih kerjanya begini hari ini. Jadi itu akhirnya si aktivis LSM itu merangkap menjadi konten kreator, dan itu dipantau oleh pendukungnya, oleh masyarakat pendukungnya. Nah, solusinya yang saya pahami seperti itu, ya kan. Jadi betul, lembaga swadaya masyarakat. Jadi berhubungan, masyarakat berhubungan dengan aktivis LSM, LSM pun berhubungan dengan masyarakat. Jadi bosnya aktivis LSM itu adalah masyarakat. Seharusnya seperti itu. Tapi kan tidak terjadi di masyarakat kita. Nah, itu sih. Jadi kalau misalkan kita ingin memperbaiki image LSM, memperbaiki kualitas LSM, maka siapapun Anda yang merasa Anda adalah orang baik, masuklah ke LSM, perbaiki LSM dari dalam. Jadi LSM-nya itu penting buat kita, itu alat untuk kita mengontrol, ya kan, sosial kontrol namanya juga. Jadi kita sebagai masyarakat bisa nih mengontrol pelaksanaan kebijakan pemerintah, itu lewat LSM bisa. Kitanya masuk ke LSM, jangan kita komplain tapi kita nggak masuk ke LSM-nya untuk memperbaiki, atau kita pun tidak mensupport LSM, kan kocak, cuma ngomong doang. Saya juga dulu sebagai aktivis LSM jengkel, ini masyarakat mana sih? Saya berada di garis terdepan tapi masyarakatnya cuek-cuek aja. Nah, ini kan yang harus dibenahi itu sebetulnya dari kitanya, dari masyarakatnya. Lawang itu namanya lembaga swadaya masyarakat kok. Jadi kalau misalkan kita ingin LSM itu baik, masuk ke LSM kalau kita merasa orang baik, ya kan? Bang, saya dari kemarin nyari komen warga Purwasaba yang mendukung Kades Hoho tersebut, tapi nggak nemu-nemu. Kebanyakan yang mendukung orang luar, orang-orang jauh, terutama netizen yang taunya cuman dari medsos. Ya, itu juga jadi pertanyaan saya sebenarnya, ya, kok betul ya itu? Apakah orang Purwasaba, ya orang desa Purwasaba itu tidak ada yang punya medsos, baik dari PFB, dari TikTok atau dari IG? Itu saya juga nggak nemu. Nah, kalau ada orang Purwasaba yang suka main medsos, komen ya, dan pertanyaan ini harus segera dijawab. Jangan sampai saya berargumen liar gitu. Jangan saya sampai berargumen liar yang akhir-akhirnya jadi nggak nyaman ke sana, nggak nyaman kemari. Tolong untuk orang Purwasaba dan untuk Pak Kades Hoho, kalau sempat, ini saya dari kemarin ratusan komen, saya tidak menemukan orang Purwasaba, Pak. Jadi kebanyakannya orang-orang dari luar daerah Purwasaba, ya, dari luar Jawa Tengah, dari luar provinsi, dari luar Pulau Jawa gitu. Dari netizen, dan saya betul
Saya tahu juga ini dari medsos sebenarnya ya. Mereka yang tahu Kades Soho dari medsos. Tolong kalau ada orang Purwasaba, sekali lagi saya mohon komen. Itu ya. Nanti kita ingin tahu sebenarnya kenapa sih gitu. Apakah mana mungkin sih, nggak mungkin kan kalau orang Purwasaba sendiri itu nggak punya medsos, satu orang pun itu nggak mungkin. Terima kasih untuk yang komen.